Halo semuanya, kenalin aku Sylvia Turtunavisa dari Manajemen Sumber Daya Manusia kelas A dengan NIM 240503110065. Di sini aku akan menjelaskan tentang apa itu rekrutmen dan seleksi berdasarkan 5W 1H. Nah, jadi yang pertama yaitu what. Apa itu yang dimaksud dengan rekrutmen? Nah, rekrutmen sendiri itu adalah proses untuk mencari kandidat yang memiliki kualifikasi untuk mengisi suatu jabatan di suatu perusahaan atau organisasi. Intinya rekrutmen ini merupakan proses dari perusahaan untuk mencari calon-calon dari pegawai yang akan mereka seleksi. Nah, seleksi sendiri merupakan proses penyaringan untuk memilih kandidat yang terbaik atau cocok untuk jabatan di perusahaan tersebut. Nah, hal itu dilakukan supaya kriteria pekerjaan dan budaya organisasi itu cocok dengan sumber daya manusia itu atau calon pegawainya. Nah, kemudian rekrutmen dan seleksi ini memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama dari tujuan. Kalau rekrutmen itu menarik sebanyak mungkin kandidat yang berpotensi untuk mengisi atau melamar lowongan itu. Sedangkan kalau seleksi itu memilih kandidat mana yang terbaik dari semua kandidat yang mungkin melamar di suatu perusahaan untuk jabatan tertentu sesuai dengan kualifikasi pekerjaan. Jadi seleksi ini adalah proses penyaringan untuk mencari mana yang terbaik dari hasil rekrutmen. Pertama itu rekrutmen, kemudian diseleksi. Nah, kemudian untuk fungsinya sendiri, rekrutmen ini memiliki fungsi memperbesar jumlah kandidat potensial yang akan dimasukkan ke dalam kumpulan calon karyawan. Sedangkan kalau seleksi ini mempersempit jumlah kandidat dalam talent pool untuk memilih berapa kandidat terbaik. Nah, jadi kalau rekrutmen itu memperbesar jumlah dari potensi yang dimasukkan dalam job ini, atau memperbesar atau memperbanyak mencari kandidat sebanyak-banyaknya dari rekrutmen yang dilakukan. Jadi menarik sebanyak-banyak mungkin calon pegawai. Sedangkan kalau seleksi ini adalah mempersempit untuk memilih mana yang paling baik untuk jabatan tersebut. Nah, kemudian untuk prosesnya sendiri, kalau proses rekrutmen ini lebih umum dan luas, melibatkan pengumuman lowongan dan pengumpulan lamaran. Nah, sedangkan kalau seleksi ini lebih spesifik dalam melibatkan evaluasi kandidat secara menyeluruh. Jadi bisa dilihat sendiri ya dari prosesnya, kalau rekrutmen ini lebih umum, lebih luas, dengan seleksi ini lebih spesifik dan mendalam dalam kegiatannya atau prosesnya. Sedangkan untuk hasil akhirnya, daftar kandidat yang biasanya rekrutmen ini menampilkan daftar kandidat-kandidat yang memenuhi kualifikasi. Sedangkan seleksi ini dari semua kandidat yang memenuhi kualifikasi akan dicari yang paling baik, yang terbaik untuk jabatan tersebut di perusahaan. Nah, kemudian untuk waktu pelaksanaannya sendiri biasanya lebih singkat dan fokus pada pengumuman dan penerimaan lamaran. Sedangkan kalau seleksi itu membutuhkan waktu yang sangat lama karena melibatkan beberapa kegiatan seperti tes dan wawancara. Nah, kemudian why? Mengapa dilakukan rekrutmen dan seleksi ini? Yang pertama itu untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik, yang terbaik, dan yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan atau jabatan tersebut. Kemudian untuk
perusahaan meningkatkan kinerja dari tenaga kerja yang berkualitas. Gak mungkin kan perusahaan akan memperkerjakan seseorang yang berada di bawah kualifikasi kalau perusahaan itu akan memilih mana yang terbaik dari banyaknya calon pegawai itu. Nah, kemudian mengurangi resiko salah rekrut yang bisa menimbulkan kerugian waktu, biaya, dan produktivitas. Jelas perusahaan itu akan mencari laba sebesar-besarnya dan mengurangi atau menghindari yang namanya kerugian. Dan ini merupakan salah satu mengapa rekrutmen itu dilakukan. Dan siapa yang terlibat dalam kegiatannya sendiri? Dalam perusahaan biasanya itu ada HRD sebagai pihak yang melakukan rekrutmen dan seleksi. Kemudian ada manajer dan atasan langsung yang memberikan masukan tentang kebutuhan posisinya. Kemudian ada kandidat tentunya atau pelamar pekerjaan tersebut sebagai seseorang yang melamar atau individu yang melamar jabatan yang ada di perusahaan. Dan terakhir ada pihak eksternal. Kadang biasanya itu ada konsultan rekrutmen atau handhunter gitu. Nah, yang keempat adalah when. Kapan dilakukan? Biasanya rekrutmen dan seleksi ini dilakukan ketika ada kekosongan jabatan. Misal karena ada ekspansi, ada pengunduran diri, kemudian ada pensiun, atau ada posisi baru dalam suatu perusahaan. Nah, biasanya ini dilakukan pada periode tertentu. Misalnya rekrutmen fresh graduate, biasanya itu dilakukan setiap tahun gitu. Tahun ajar ya, bukan tahun baru gitu. Kemudian ada ketika perusahaan itu membutuhkan kompetensi khusus untuk mendukung strategi bisnis. Jadi kegiatan rekrutmen ini kadang tidak terjadwal, atau rekrutmen suatu perusahaan itu dilakukan ketika ada hal-hal khusus yang akan dilakukan oleh perusahaan, sehingga perusahaan itu memerlukan sumber daya manusia baru dari itu. Nah, yang terakhir when, di mana dilakukan rekrutmen dan seleksi ini. Biasanya ya dilakukan di dalam perusahaan, kadang juga dilakukan di luar perusahaan. Nah, biasanya ini juga bisa online maupun offline. Kalau offline itu biasanya via daring, bisa Zoom, bisa Meet, bisa WhatsApp, video call. Nah, kalau secara offline itu bisa dilakukan di dalam perusahaan langsung. Internal rekrutmen biasanya promosi dan mutasi dari karyawannya langsung. Kemudian dari luar perusahaan, eksternal rekrutmen atau job fair, ada dari kampus, mahasiswa-mahasiswa. Kemudian ada media online, ada agensi juga tentang tenaga kerja. Nah, yang terakhir ini tentang how, bagaimana proses dari rekrutmen dan seleksi ini. Mungkin udah saya jelasin tadi ya sedikit. Nah, untuk lebih detailnya biasanya itu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja di suatu perusahaan dulu. Kemudian menyusun deskripsi pekerjaan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian mengumumkan lowongan melalui media internal atau eksternal, bisa di papan surat kabar, tapi biasanya sekarang itu lebih ke sosial media ya. Kemudian ada seleksi administrasi, pengumpulan lamaran dari semua kandidat. Kemudian ada seleksi administrasi terkait CV, ijazah, pengalaman. Terus ada tes seleksi, psikotes, wawancara, tes keterampilan, dan asesmen. Kemudian ada keputusan terakhir, yaitu memilih kandidat terbaik dari semua seleksi tes yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah offering letter dan end bar, yaitu kandidat diterima dan mulai bekerja. Begitu. Terima kasih.